Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 26 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menerima mahkota kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tak seorang pun atlet yang tidak menginginkan sebuah kemenangan kalau kita perhatikan. Karena itu mereka selalu berlatih dengan keras setiap hari tanpa kenal lelah demi satu tujuan yang menjadi juara. Mereka tidak ingin hanya menjadi atlet yang biasa-biasa saja. Meraih medali atau piala adalah sasaran utamanya. Begitu juga lah saudara-saudara dalam perjalanan kekristenan kita ini. Setiap kita adalah atlet-atlet yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Karena bagi atlet tidak ada istilah bermalas-malasan atau ogah-ogahan saat berlatih atau bertanding. Sebagai atlet rohani, Rasul Paulus juga saudara-saudara bertekad. Sebabnya dia berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-26 sampai ke-27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara, mengapa demikian? Karena ia percaya bahwa mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Setiap kemenangan saudara-saudara pasti menghasilkan medali, piala atau mahkota. Alkitab dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Di antaranya saudara-saudara, kalau kita melihat di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan di sana mahkota abadi. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 kita akan menemukan di sana mahkota kemegahan. Dalam Yakobus 1 ayat ke-12 kita akan menemukan di sana mahkota kehidupan. Kalau kita melihat 2 Timotius 4 ayat ke-8 kita akan menemukan di sana dikatakan mahkota kebenaran. Dan sapaan Tuhan kita pada saat ini 1 Petrus 5 ayat ke-4 dikatakan juga mahkota kemuliaan. Ini adalah bukti betapa Tuhan sangat menghargai dan memperhatikan setiap orang percaya yang bekerja bagi kerajaan Allah dengan setia sampai akhir. Kata kemuliaan di sini saudara-saudara adalah kata yang sangat menarik karena merujuk pada sifat Allah yang tindakannya merupakan gambaran kemuliaannya. Kata ini melibatkan kemegahan dan kecemerlangannya yang luar biasa. Ingatlah, bukankah Stefanus yang sedang dilempari batu sampai mati bisa melihat langit dan melihat kemuliaan Allah? Sebagai anak-anaknya saudara-saudara, kita harus mematuhi perintangan, taat dengan penuh kesetiaan kepadanya. Karena mahkota kemuliaan diberikan hanya kepada orang-orang Kristen yang setia memelihara dan menggembalakan domba-domba Allah. Jadi ketika kita menanggung pencobaan,
kesakitan, sakit hati, dan kesengsaraan yang pasti menimpa kita selama hidup kita. Kita harus bisa terus bergerak maju, selalu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kemenangan untuk menerima mahkota kemuliaan yang sudah menanti kita. Seperti yang Paulus katakan juga saudara-saudara dalam Rom 8 ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Biarlah melalui kebenaran ataupun sapaan Tuhan saat ini saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan mahkota kemuliaan, bukan mahkota kemurkaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajak kami untuk menerima mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khusus setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Hari Tuhan, ketika mereka sakit Engkau sembuhkan, ketika mereka lemah Engkau kuatkan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mari Engkau berikan jalan keluar, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Untuk juga Bapa, di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka, mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Begitu juga pada kesempatan ini hamba berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan dimanapun berada, kiranya naungan kasih, naungan kuasa selalu melingkupi mereka olehnya. Ketika saudariku dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan sebagaimana itu Ella dan itu Hilda. Dan yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Itu juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Balut bungkus mereka dengan kasih, balut bungkus mereka dengan kuasa, sehingga hidup mereka selalu mendapatkan kuasa, dan melalui hidup mereka ada kemuliaan yang terpancar hanya tertuju kepada Engkau. Itu juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat Kristus, jadikan saksi Tuhan yang bisa menghadapi virus corona yang menghantam kehidupan setiap orang percaya dengan hanya mengandalkan Tuhan. Inilah doa hamba Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.